Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ektor Fadli dengan NIM 090312823807 dari kelas Sirek 4A. Di sini saya akan mempresentasikan kembali website saya yang bertemakan e-commerce untuk barang bekas. Lalu kita langsung mulai saja. Kita mulai dari navbarnya. Di sini ada beberapa menu, bisa dilihat sendiri. Lalu status kita saat ini adalah guest user, yang berarti user tamu, aksesnya terbatas. Oke, langsung saja kita mulai eksplorasi. Di homepage kita bisa melihat gambar utama, lalu ada dua button, yakni market dan sell. Market dan sell ini memiliki fungsional yang sama dengan shopping dan sell, yang berarti market ini shopping dan sell ya sell. Lalu di sini ada fitur produk, yang berarti produk unggulan. Lalu ada eksklusif akses di sini sebagai hiasan. Lalu footer. Oke, langsung saja kita mulai dari shopping terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat beberapa barang yang sudah dijual oleh user-user lain, lengkap dengan status, nama, harga, dan kategori. Untuk detailnya lagi, kita bisa menekan tombol ini. Di sini terlihat untuk alamat dari penjual, nama, dan deskripsinya. Kita juga memiliki fitur filter. Di sini filter barang berdasarkan kategorinya. Kita akan mencoba memfilter barang berdasarkan kategori. Kita ingin menampilkan barang dengan kategori elektronik, lalu seperti ini. Nah, kita akan langsung coba button order di sini. Button order di sini untuk memesan barang. Lalu bagaimana kalau kita tekan ya, dan websitenya menyuruh kita untuk login terlebih dahulu. Oke, kita lanjut saja dulu. Di sini ada shopping, lalu kita ke menu sell. Menu sell juga tidak bisa, kita harus login terlebih dahulu. Contohnya kayak misal kita ke sell, langsung dari direct ke login. Lalu profile, settings dan login sendiri akan mengarahkan kita ke page ini. Lalu di sini ada register akun. Kita bisa melakukan register akun. Contohnya tester 4 gmail.com. Untuk addressnya sendiri, jangan F233. Oke, kita coba create account. Lalu kita akan langsung diarahkan ke page login. Kita masukkan kembali akun yang sudah kita buat. Oke, kita berhasil login. Di sini kita akan mencoba beberapa fitur yang terbatas di guest user tadi. Pertama, kita coba ke sell terlebih dahulu. Nah, di sell ini kita dimungkinkan untuk melakukan penjualan produk. Kita tinggal menekan tombol add new product, lalu masukkan nama produk, kategori, harga, misal 1 juta, lalu deskripsinya deskripsi 1, dan gambar. Kita melakukan dummy produk saja terlebih dahulu. Lalu jika sudah selesai, kita dapat menekan tombol submit atau close untuk membatalkannya. Jika produk berhasil dibuat, maka akan muncul ringkasan dari produk itu sendiri, seperti nama, harga, dan status, lalu gambarnya. Di sini kita juga bisa melakukan penghapusan pada produk yang kita jual dengan menekan tombol delete. Jika kita menekannya, maka produk ini successful. Lalu kita masuk ke menu profile. Di sini kita bisa mengganti beberapa identitas dari profile kita. Misal saya mengganti nama jadi Jeffrey. Di profile dan nama berhasil diubah. Lanjut kita ke shopping terlebih dahulu. Nah, di sini misal saya kita ke cart dulu. Cart ini adalah tempat untuk menampung barang-barang yang kita pesan. Contohnya jika saya masuk ke shopping, produk, dan order. Kalau di gas user tadi kan kita tidak bisa melakukan order ya, karena kita langsung di redirect ke halaman login. Nah, jika kita sudah login, maka prosesnya akan menjadi seperti ini. Tuh.
Ini adalah menu card. Nah, di menu card ini kita akan mendapatkan informasi dari barang-barang yang kita pesan. Contoh seperti RTX 4090. Di sini saya memesannya. Lalu misalnya kita menambahkan lagi, contoh IDX 1945, maka barangnya juga muncul di sini. Oke, sepertinya sudah azan. Kita berkata. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai di order ke cart. Kita akan coba fitur delete terlebih dahulu. Di sini delete. Kita akan menghapus order yang kita lakukan, yaitu membatalkan order. Order barang sudah hapus, maka barang yang sebelumnya ada di sini akan hilang. Selanjutnya kita akan mencoba check out. Transaksi berhasil dilakukan, Anda akan dihubungi oleh pemilik barang. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan check out, maka button yang sebelumnya bertuliskan check out berubah menjadi order. Lalu kita juga tidak bisa menekannya kembali. Ketika ini sudah jadi, apa yang terjadi pada sellernya? Kita bisa melihat dari sudut pandang lain, yaitu seller. Nah, ini adalah seller dari barang yang tadi, yaitu Rizky. Untuk melihat status dari penjualan barang kita bisa masuk ke menu sell di sini, dan jika status barangnya yaitu order, seperti yang tertulis di sini yaitu order, maka akan muncul menu berupa detail. Detail ini berisi tentang informasi dari transaksi, seperti siapa yang membelinya dan kapan itu terjadi. Lalu kita bisa langsung menekannya detail. Ini adalah ID dari transaksi, lalu kapan transaksi terjadi, metode pembayarannya yaitu COD, dan di sini detail dari barangnya, lalu informasi mengenai pembeli. Ada nama, email, nomor, dan alamat. Lalu ketika ini sudah terjadi, maka seller dan buyer sudah saling mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu COD. Terserah mereka mau bagaimana, yang penting COD. Dan jika COD sudah selesai dilakukan, maka seller bisa menekan tombol mark as delivered, yang berarti proses sudah selesai dilakukan. Kita tekan saja. Nah, ketika proses sudah ditekan, sudah dikonfirmasi, maka buttonnya berubah menjadi seperti ini dan tulisannya juga berubah. Produk telah sampai. Lalu di sudut pandang pembeli, maka produk yang dia pesan sebelumnya akan berubah statusnya yang sebelumnya ordered menjadi has arrived. Nah, di sini artinya barang telah sampai. Jadi barang ini sudah di tangan pembeli. Prosesnya sudah terjadi. Oke. Selanjutnya kita akan melihat menu apa lagi ya. Oke. Kita ke about dulu. Ini informasi dari saya sendiri. Lalu kita masuk ke database-nya saja langsung. Oke. Pertama kita masuk ke struktur database-nya. Strukturnya yaitu seperti ini. Ada 6 table, yaitu products, categories, users, orders, transaction, dan admin. Lalu untuk relasinya sendiri bisa dilihat di sini. Ada product ID yang menjadi foreign di orders, lalu user ID sebagai buyer ID di orders, dan sebagai seller di product. Nah, untuk kardinalitasnya sendiri bisa dilihat di laporan. Nah, untuk datanya sendiri kita bisa lihat di sini. Untuk user ada beberapa user, ini si seller tadi dan ini buyer yaitu kita melakukan registrasi barusan tadi. Lalu untuk ke produk terlebih dahulu, ini adalah informasi produk. Lalu ke transaction, ini informasi mengenai transaction sebagai transaction ID, order ID, dan payment method. Statusnya sukses ya, kalau belum di mark as delivered tadi statusnya masih on progress. Lalu ke order,
Ini adalah order yang tadi, lalu ke kategoris dan admin. Saya akan menemukan patch admin, public admin. Admin ini admin Gmail. Kita lihat dulu admin. Oke, emailnya admin, username maksudnya. Saya sudah lupa. Oh iya. Oke. Jadi ini admin panels. Apa saja yang bisa dilakukan oleh admin sini hanya menghapus akun, seolah-olah memban akun yang melakukan pelanggaran ya. Jadi sebenarnya bisa sebenarnya untuk menampilkan informasi transaksi, tapi karena aplikasi saya ini interaksinya yaitu user dan user antar user, bukan user dan website, maka saya pikir tidak menambahkan detail dari transaksi. Lalu kita akan mencoba menghapus misal akun dengan ID 15 di sini, tester. Kita hapus. Oke, akun berhasil dihapus. Kita cek. Oke, akunnya hilang. Lalu kita kembali ke aplikasinya dan kita akan mencoba logout. Oke, logout sudah berhasil. Maka fitur yang terjadi tadi sudah dibatasi. Oke. Jadi sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.